karena camp ini membutuhkan ruang-ruang publik yang memang sudah didiami oleh warga, misalnya mereka harus pindah. Secara sosial ada sesuatu yang terpisah dari mereka. Misalnya di sini kita punya namanya Banjar Jangan, Banjar Lukuk, Banjar Berat. Nah, ketika mereka harus berpindah karena memang kampung mereka harus tergusur, maka proses-proses sosial itu menjadi terceraikan. Banjar Jangan itu harus mereka bentuk kembali di tempat yang lain. Yang warganya sudah direlokasi. Kemarin beliau menyatakan ini Pemprov pemerintah pusat seperti menghamili tapi tidak menikah, memindahkan warga tanpa ada tindak lanjut. Pindahkan dong KTP-nya, alamatnya. Bagaimana kalau mereka dikirimkan senter dari Malaysia, dikirim ke ujung langit, mereka sudah pindah ke kampung hijrah namanya kita tahu. Itu sudah secara administratif saja, mereka tidak terurus. Bagaimana kalau kita menuduh pemerintah ini tidak mengakui lagi mereka pindah? Ini kan terlalu berobat. Artinya itu bahasa saya. Kami sudah terikat, bukan rasanya. Artinya urus itu. Dari sisi yang paling pertama, KTP kami tolong kami sudah tidak diulang, kami sudah di alamat yang alamat itu kalian akui kan? Di Google belum ada. Karena memang Google pun bingung mau nulis yang menamakan kampung hijrah itu Pak Abdul Kalim. Ya, jadi kadang nama awalnya kampung dan lokasi warga Sentul itu adalah Nabi Muhammad Ubud ya, Ujung Ubud. Tapi kemudian itu tidak bisa dipraktekkan karena itu kan hanya ungkapan apa yang akan kita namakan kepada tempat ini. Makanya beliau datang dengan ide kita kasih nama Ujung Ubud karena dua kampung yang direlokasi di Kota Sulu. Tapi itu pun nama belum kemudian paten. Kemudian muncul nama hijrah. Nah, jangan sampai seperti perpindahan di Kota Praia dulu dari terminal itu ke ya, bukan yang ke dekat Dolong itu. Jadi karang keram karena berkeram dan dilimpahkan. Nah, kita tidak mau ada kejadian seperti itu kembali, bahwa tuntutan kami adalah untuk ini fokus kepada pelibatan, baik pelibatan sumber daya manusia untuk langsung bekerja di sana atau pelibatan produk-produk kami. Jadi tadi saya sudah jelaskan nanti di diskusi bahwa dampak-dampak itu masih banyak sebenarnya. Dampak-dampak yang sudah kami tulis di sini, dampak negatifnya. Cuma karena tadi ini kita tidak berbicara tentang dampak lingkungan, jadi kita skip itu, dan memang kami tidak ingin membicarakan itu karena rasa-rasa yang mengeruk gunung yang menyebabkan banjir itu kami atas instruksi mereka, bukan inisiatif kami. Jadi kami tidak ingin kemudian itu menjadi salah atas ini kan, karena memang ya saya mengambil jalan pintas saja untuk kemudian serahkan kepada Allah. Kalau banjir ya banjir, karena memang di sini kalau Bapak naik mobil itu sudah tidak ada lagi sudah banyak bukit-bukit yang kemudian diambil sebagai timbunan, material timbunan. Nah itu, jadi artinya bahwa pelibatan adalah satu yang kita fokus kami lakukan. Dan ketika ditanya seperti judul dari materi yang saya sampaikan ini, posisi swing di mana dalam pengembangan ini, maka kami lebih berfokus kepada menjadi mediator antara leading sektor, stakeholder, apa yang kami rekam dari masyarakat maupun anggota kami. Jadi dia menyampaikan bahwa swing ini basisnya berada di 3 kecamatan Lombok Selatan, yaitu Praia Timur, Praia Barat, dan Pujon. Dan alhamdulillah mulai minggu kemarin kita sudah ada di Praia Barat Daya. Kebetulan representatifnya ada di sini. Artinya bahwa Mandalika itu tidak sampai sekian radius kilometer dari sirkuit. Nah, dampak lain yang ingin kemudian kita sampaikan, dengan kebetulan di sini banyak pelaku pariwisata, adalah apakah camp ini signifikan mendatangkan jumlah pengunjung ke Mandalika. Karena perlu diketahui
Pak Anton, Pak Kimen ini adalah mereka-mereka yang senior dalam mempromosikan secara mandiri hutan itu seperti apa. Jadi mereka membuat musik-musik, membuat klub, membuat bar-bar yang kemudian mendapatkan review atau ulasan yang sangat bagus untuk mengajak orang datang. Nah sekarang sebelum kita bicara tentang rantai nilai pada produk-produk pariwisata atau dampak kunjungan tersebut, maka perlu kita membagi menjadi dua konsentrasi, menjadi dua jenis siapa yang berkunjung. Harus dibedakan dengan jelas apa itu traveler, pengunjung, dan apa itu turis. Itu walaupun mereka sama-sama datang ke Mandalika, mereka punya dua tujuan yang berbeda. Kalau traveler itu seperti yang datang di sirkuit kemarin, ada kru, ada pembalap, ada jurnalis, ada tukang sepatunya pembalap, dan itu mereka datang bekerja, bukan untuk berwisata. Bisa kita konfirmasi ke masyarakat benar kemudian 3 dimensi yang tadi itu diakses dengan cukup baik. Itu kan pertanyaan berbeda. Mungkin Pak Direktur dan Pak Alfian bisa memberikan elaborasi yang lebih jauh. Nah, jadi memang ada peningkatan. Ya, sekali lagi dari 8 kabupaten dan kota, kabupaten Lombok Tengah dari peringkat 7. Ya. Ada 2 kabupaten yang nilainya sebenarnya sama. Nah, pertanyaan yang berikutnya, itu udah nganti ini. Ketika ada yang ketika di dinas ada yang masuk ke masyarakat. Halo? Dapat Amerika. Disebut sebagai self empowering atau self empowerment. Itu adalah memberdayakan diri sendiri. Jadi target market pertama kita ketika semua market lesu itu adalah yang terdekat dengan kita. Dan apa yang terdekat? Yaitu government. Dan the biggest market adalah pemerintah. Pasar terbesar ketika semua pasar lesu itu adalah pemerintah. Karena pemerintah ada uang. Caranya ya tinggal mereka atur secara teknis. Kapan kantor ini datang ke sini, berapa orang, eselon berapa, dananya dari kantornya kah atau dari pribadi mereka. Ini gampang. Sehingga kita bisa mengubah turn the customer into marketer. Artinya yang datang kemari itu secara otomatis menjadi marketer. Karena mereka akan cekrek. Kalau satu yang cekrek itu mengupload di medsos mereka yang berteman dengan 2.000 orang, aktif 500 orang, maka dia sudah mempromosikan kepada 500 orang yang lain. Nah kalau itu dari satu kantor 10 orang per minggu misalnya, sudah berapa orang yang melihat ini? Secara otomatis, karena orang sekarang kan semua punya gadget dan sebagainya, sosmed. Seperti itu Pak Dayat. Berarti dari kita dulu ya? Dari kita dulu, karena untuk berharap market yang dari luar, semua kondisi masyarakat susah, apalagi dengan adanya pembatasan border. Ada swab, ada antigen segala macam, itu kan menyulitkan mereka untuk kemari. Dan juga mereka juga sedang sama seperti kita, kondisi ekonomi sedang susah. Jadi kita saja dulu, ya kita di sini dalam tanda kutip adalah pemerintah, ASN ini. Nah jadi saya berharap semua, karena ini seperti saya bilang tadi strategis, kalau Anda ke Mataram, kita belok sedikit dari Ubung, langsung ketemu tempat ini sebagai rest area lah. Misalnya mau menyusun sesuatu sebelum pulang, karena sudah hafat masih takut istri, kesini dulu, bersih-bersih badan di sini, asik sebelum melanjutkan perjalanan. Mantap.